Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itman di sini, dan untuk video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan iPhone 7 di tahun 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa klik like jika suka dan dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, teman-teman, langsung saja kita mau bahas satu persatu. Yang pertama dari bagian desain terlebih dahulu. Nah, untuk desain, jika kita lihat seperti ini, maka sudah sangat jelas nampak bahwa iPhone ini atau handphone ini adalah handphone keluaran lama. Ya, ini iPhone 7 keluaran tahun 2016. Sekarang udah 2022. Artinya, dari semenjak pertama kali dirilis, handphone ini sudah berusia 6 tahunan. Dan untuk performanya di tahun 2022, ternyata ini masih sangat mampu untuk menghandle kebutuhan saya bersosial media, chatting, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube sesekali, dan juga saya tidak main game. Oke, untuk desainnya, kembali ke desain, ini desainnya memang jadul. Dari bagian depan, kita akan melihat layar kecil berukuran 4,7 inci. Ini kecil banget, dan seperti kalian bisa lihat sendiri, ini ukurannya hanya segenggaman tangan saya. Dan untuk bagian displaynya, display apa namanya? Bezelnya di bagian kanan kiri ya masih bisa dibilang wajar ya untuk ketebalannya lah ya. Tapi untuk bagian atas dan bawahnya ini masih sangat tebal sekali. Dan untuk di bagian atasnya, bezel atas yang tebal ini itu masih ada kamera beresolusi 7 megapiksel dan juga ada earpiece di sini. Serta untuk bagian bawahnya ini ada home buttonnya, yang ini kebetulan punya saya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kadang bisa, kadang enggak, tapi seringnya tidak. Untuk di bagian belakangnya sendiri ya jelas ya, ini hanya lempengan besi seperti ini. Ada logo Apple serta satu buah kamera beresolusi 12 megapiksel, dan bentuknya ini tipis banget teman-teman. Tipis banget ya. Bahkan saya pegang juga ini rasanya kayak nggak megang HP gitu, karena saking tipisnya gitu ya. Nah, untuk desainnya memang ini selera ya. Kalau yang suka full layar ya ini nggak bakal suka, dan apalagi ini layarnya kecil. Tapi bagi yang suka desain seperti ini lebih compact ya, tentunya dia akan sangat suka ya, karena ini gampang banget dioperasikan dengan menggunakan satu tangan saja. Nah, setelah dari bagian desain, kita ke yang kedua. Untuk speknya perlu dibahas nggak ya? Sepertinya nggak perlu ya, karena ini memang HP lawas banget tahun 2016, jadi kita nggak perlu bahas speknya. Teman-teman, ini kita bisa lihat sendiri kalau untuk softwarenya itu di 15.6. Sebenarnya masih bisa diupdate lagi ke 15.7 atau 8 gitu ya, saya lupa. Tapi ini saya nggak lakukan update karena ya buat apa gitu lah kan. Sedangkan untuk yang iOS 16 ini sudah tidak kebagian. Meskipun sudah tidak kebagian, tapi untuk performanya selama penggunaan saya sehari-hari ini masih sangat oke, masih bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Sementara untuk performa gamingnya, ini sebenarnya masih bisa kita pakai untuk gaming ya, misalkan Mobile Legends atau mungkin PUBG. Tapi kembali, karena ini layarnya kecil, jadi kurang memuaskan kalau misalnya kita gunakan untuk gaming gitu, karena ya kecil banget, kontrolnya susah dan displaynya nggak luas gitu. Tetapi sebenarnya ini masih bisa sih, untuk performa gamenya masih oke banget. Untuk chattingan, untuk sosial mediaan ini masih bagus banget. Untuk Instagraman, nanti copyright ini suaranya. Untuk Instagraman ya, kalau misalkan untuk Facebookan, TikTokan, Twitteran, ini masih nyaman banget digunakan. Dan kadang memang sedikit anget sih untuk bagian belakangnya ini, tapi ya it's okay, nggak masalah bagi saya, masih bisa dimaklumi begitu ya. Nah, selanjutnya untuk memorinya, ini yang versi 32 GB. Untuk yang 32 GB di tahun 2022 saya rasa ini sangat kurang ya, karena untuk kebutuhan sekarang ya, untuk video dan foto itu ini udah nggak cukup lah. Apalagi kalau misalnya kita install beberapa banyak game, misalkan Mobile Legends itu kan sudah berapa giga sendiri gitu ya, untuk PUBG juga. Makanya ini saya hanya gunakan sebagai handphone kedua untuk bersosial. Handphone pertama sih sebenarnya untuk saya bersosial media, berkomunikasi seperti itu. Dan untuk penggunaan seperti itu saya nggak ada masalah sedikit
pun hanya saja mungkin di bagian baterainya ya. Untuk baterainya teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk kesehatannya biasanya kan ini paling sering diributkan tuh di sosial media ya. Oh, baterai health gua turun gitu. Biasanya seperti itu. Tapi saya nggak, untuk itu saya nggak terlalu peduli sih. Untuk baterai health mana sih ya baterai health ini. Nah, ini baterai health-nya ada di angka 6. Oh, 83. Kirain tadi 63. Ini 83% teman-teman. Dan untuk penggunaan alas saya untuk sehari ngecas minimal sekali ya. Seringnya sih 2 kali gitu. Sering ngecasnya 2 kali di waktu sore ya, sama di pagi hari. Sebenarnya seperti itu. Ya seperti itu. Di sore kan mau tidur gitu ya, kita cas lagi. Pagi hari menjelang berangkat kerja kita cas lagi. Seperti itulah untuk sehari-harinya penggunaan baterainya iPhone 7 itu seperti itu. Yang tidak digunakan untuk ngegame, hanya sebatas untuk WhatsAppan, Twitteran, Instagraman sesekali, dan juga nonton YouTube sesekali. Karena saya nggak terlalu sering pakai handphone ini untuk kegiatan yang kayak misalkan main game, itu enggak. Karena untuk main game saya punya handphone Android yang sekarang digunakan untuk merekam video. Ini saya pakai itu untuk main gamenya. Selanjutnya untuk kamera nih. Nah, untuk kamera ini untuk fotonya ya jelas ini sudah nggak bisa hanya sekedar bisa bersaing lah dengan handphone mid-range Android pada keluaran terbaru ini. Tapi kalau untuk soal videonya ini masih oke banget sih ini videonya. Videonya bisa 4K 30 fps dan Full HD di 60 fps, dan itu sudah sangat stabil. Itu bagus banget untuk video. Saya kira untuk handphone ini iPhone 7 keluaran 6 tahun yang lalu itu masih bagus banget. Bahkan untuk penggunaan di sosial media seperti Instastory, WhatsApp Story, dan lain sebagainya, untuk videonya ini masih mantul banget, masih good banget, masih ya di atas Android kebanyakan lah gitu ya. Sementara selanjutnya untuk harganya nih. Untuk harga, kalau misalkan kita cek di e-commerce itu atau di marketplace gitu ya, itu masih di angka sekitar 1.800.000. Pokoknya masih sudah di bawah 2 jutaan. Dan itu sudah sangat murah. Tetapi teman-teman yang namanya handphone second, kalau misalkan memutuskan untuk beli handphone ini ya silakan ditanggung resikonya sendiri, entah itu dari emailnya, dari sinyalnya tentunya ya, atau mungkin dari part-part lain yang sudah tidak berfungsi atau sudah tidak normal lagi. Untuk kesimpulannya, iPhone 7 ini saya gunakan di tahun 2022. Ini masih oke banget bagi saya dengan penggunaan seperti itu tanpa bermain game, hanya untuk berkomunikasi via chatting WhatsApp, Telegram, dan juga beberapa kali untuk digunakan di Instagram, YouTube, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain seperti Google Maps dan yang lainnya. Dan tentu saja kalau misalkan digunakan sebagai handphone utama, saya tidak terlalu merekomendasikan karena baterainya itu sudah boros ya, udah boros banget. Kalau misalkan kita bandingkan dengan handphone Android keluaran terbaru pun dengan harga yang sekitar 2 jutaan, untuk baterai ini jelas kalah dengan HP Android 2 jutaan. Jadi kalau misalkan mau digunakan sebagai handphone utama ya kalian harus sering-sering rajin ngecas atau deket-deket dengan stop kontak sumber tegangan listrik untuk ngecas si handphone ini. Pokoknya untuk dijadikan handphone kedua, atau setidaknya kalian punya 2 handphone, yang jelas ini jangan dijadikan satu handphone utama gitu ya, karena harus ada pendampingnya untuk mengantisipasi ketika kalian sedang beraktivitas di luar masalah baterainya yang sudah boros kalau menurut saya gitu teman-teman. Itu saja teman-teman untuk pengalaman saya menggunakan si iPhone 7 di tahun 2022 ini. Untuk selebihnya kalian mau beli atau tidak, mau pakai atau tidak, itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Setiap orang punya kepentingan dan kebutuhan sendiri-sendiri. Terima kasih yang udah mau menonton. Jangan lupa klik like-nya jika suka dan dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.